Abeto. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi sahabat Awal Bros. Kita akan melakukan perbincangan yang sangat serius. Sharing ya. Sharing ya. Oke. Perkenalkan nih dengan saya Royana, Farmasis Awal Bros. Nah, saya Dita, apoteker Rumah Sakit Awal Bros. Oke nih sahabat, hari ini kita mau bahas apa nih bagusnya? Nah, ada intinya nih Kak. Apa nih? Kita mau bahas apa dulu nih? Pada penasaran ya? Nah, penasaran nih, kita mau bahas apa? Mungkin udah terlihat ya di meja ya. Iya, ini ada bahannya apa aja, nih kira-kira nih gitu ya. Oke, siap. Nah, ini kita mau bahas soal bagaimana cara bijak penggunaan antibiotik. Gimana Kak? Setuju nggak? Setuju, karena kebetulan tepatan nih dengan Hari Antibiotik Nasional gitu. Nah, cocok banget ya materi kita berdua ini ya. Oke, kita sebelum masuk nih Kak, cara bijak penggunaan antibiotik. Alangkah baiknya kita cari tahu dulu dong, apa sih itu antibiotik? Bisa dijelaskan sedikit Kak mengenai apa itu antibiotik? Antibiotik itu sendiri berasal dari kata anti dan bios, di mana anti itu sendiri melawan dan bios itu hidup. Nah, garis bawahnya adalah antibiotik itu obat atau sekelompok obat yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri akibat infeksi. Nah, garis bawahnya nih ya, bakteri akibat infeksi. Nah, itu Roy. Oke, berarti tidak semua penyakit ya Kak ya? Enggak. Bisa disembuhkan oleh antibiotik ya? Benar. Berarti antibiotik ini untuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Jadi kalau untuk virus, jamur itu beda lagi obatnya ya? Obatnya. Oke. Jadi cara kita mengetahui nih Kak, kalau kita butuh antibiotik itu berarti kita konsul dulu berarti ya Kak ya? Iya, harus konsul dulu ke dokter, ke klinik bisa, ke rumah sakit. Kalau bisa sih ke rumah sakit Awal Bros. Iya dong, pastinya. Kita sudah tahu ya jelas pengertian dari antibiotik itu sendiri. Nah, ini kan banyak nih Kak antibiotik tuh sediaannya ya Kak ya. Bisa dijelaskan nggak sih Kak secara umum sediaan-sediaan antibiotik itu? Sediaan antibiotik banyak banget ya yang beredar sekarang sesuai dengan siapa yang menggunakan juga. Ada bentuk sirup, ada bentuk drop, ada dry sirup juga, kemudian ada injeksi, infus, terus ada topikal, ada granul, saset juga, kapsul, tablet, dan sebagainya begitu. Banyak ya kayak banyak banget sediaannya ya. Infus juga banyak juga di infus perawatan juga kita ya. Banyak banget lagi jenis-jenisnya ya gitu. Wow, luar biasa ya. Jadi nih Kak, ngomong-ngomong soal bentuk sediaan nih, kan ini banyak nih ya, yang kasus-kasus untuk anak kecil ya, yang ke dokter spesialis anak nih. Ada banyak tuh kasus-kasusnya dikasih untuk sediaan yang dry sirup atau yang sirup kering. Gimana sih Kak cara pelarutannya? Nah, untuk dry sirup nih sering ya kendala sahabat di rumah mungkin gimana sih cara pelarutannya? Mungkin untuk beberapa sediaan itu ada tandanya, tanda batasnya. Betul. Nah, batasnya itu bukan berarti udah langsung tambahin aja nih airnya sampai tanda batas terus kemudian diguncang. Enggak gitu ya sahabat ya. Jadi tanda batas itu untuk tahu nih air setelah diguncang itu sampai tanda batas. Nah, untuk pertama mungkin ditambahin air setengah dari tanda batas dulu. Kemudian diguncang, kemudian setelah diguncang baru ditambahin air up atau sampai tanda batas. Nah, baru diguncang dulu dan bisa diberikan ke anak kita begitu ya. Nah, untuk obat-obat yang tidak ada tanda batas nih, kadang kan sahabat di rumah juga minta tolong nih ke farmasinya, Mbak, ini tambahin airnya berapa banyak ya gitu ya, karena nggak ada tanda batasnya. Nah, itu biasanya farmasinya akan jelasin 15 mili sampai 20 atau 20 mili ya Bu, gitu ya. Nah, kalau sahabat di rumah ada gelas ukur, boleh ditambahin juga di rumah juga nggak apa-apa. Nah, tapi kalau nggak ada gelas ukur nih, atau ragu ada atau enggak gelas ukur begitu kan. Nah, itu lebih baik farmasi Awal Bros aja nih yang nambahin, farmasi rumah sakitnya aja nih yang nambahin. Karena apa? Kalau airnya kurang, itu dosisnya akan lebih tinggi. Nah, kalau airnya kebanyakan juga dosisnya akan lebih kecil masuk ke dalam tubuh pasiennya begitu. Nah, jadi lebih baik ditambahin aja nih ke farmasinya kalau memang tidak ada gelas ukur di rumah. Oh gitu ya Kak ya. Nah ini Kak ngomong-ngomong soal tandain sirup, ya kan kita bisa kasih ya
pilihan ya, berarti bisa dilarutin di farmasinya sendiri atau bisa di pasiennya sendiri yang larutinnya. Bisa. Nah kalau misalnya kasusnya nih Kak ada 2 sirup nih antibiotiknya, terapinya kan kadang untuk 7 hari ya, seminggu. Nah 1 botol itu kan biasanya 3-4 hari sudah habis ya Kak. Kadang kan dokter ngeresepin 2 botol. Nah gimana nih Kak caranya untuk yang pertama kita larutin dari farmasinya, terus yang selebihnya yang botol kedua itu kita ke pasien cara tidak dilarutkan dulu begitu ya. Iya betul, berarti kan dibawa pulang yang sirup keringnya aja, bawa pulang ke rumah. Nah gimana nih Kak caranya memberitahukan kepada pasien atau ibu-ibu di rumah gitu, cara melarutkannya supaya sama dengan yang kita larutkan. Nah, sahabat di rumah bisa ya minta tolong ke farmasinya, Mbak ini kan ada 2 nih sirupnya, saya nggak punya gelas ukur nih di rumah, bisa nggak Mbak minta tolong ditandain, saya harus nambahin pelarutnya itu sampai batas mana gitu kan. Ya, itu dia. Jadi nah nanti farmasinya akan samain dengan obat yang pertamanya, batasnya di mana begitu. Nanti ditandain spidol sama farmasinya. Jadi sahabat di rumah tinggal nambahin air. Nah inget ya, ditambahin setengahnya dulu, kemudian diguncang, baru ditambahin lagi sampai tanda batas begitu. Fungsinya itu setengah dulu biar larut dulu ya, biar larut serbuk keringnya ya ke airnya ya. Benar. Nah baru satu lagi dengan mudah kita nandainnya. Nah satu lagi mungkin dikasih air sedikit hangat aja karena kan bentuknya suspensi, jadi lebih cepat larut. Berarti nggak boleh air panas ya Kak? Nggak boleh, air panas jangan, air hangat sedikit hangat aja. Baik, kita udah dapat clue-nya, ditandai sesuai tanda batas, kemudian tidak boleh air panas ya Kak ya? Iya boleh. Hangat kuku boleh? Hangat kuku boleh. Boleh, oke siap. Nah ini Kak, kita masuk lagi ke penggolongan obat ya Kak ya, atau jenis antibiotik itu sendiri, karena kan kita bingung nih, orang awam kan bingung nih bagaimana sih, apa sih golongannya kok beda-beda gitu ya Kak ya. Bisa dijelaskan Kak sedikit golongan jenis antibiotik dan contohnya? Nah contohnya mungkin nanti kita jelasin ya bareng-bareng ya. Siap. Nah kalau golongan antibiotik itu banyak banget ya, ditambah lagi pertumbuhan bakteri di Indonesia juga makin banyak nih jenisnya. Akhirnya bakteri yang timbul itu akan pasti ada lagi nih antibiotik yang baru lagi untuk menghambat pertumbuhan dia begitu kan. Nah contohnya mungkin beberapa golongan aja ya karena banyak banget nih. Yang pertama itu golongan penisilin. Nah contohnya itu mungkin amoxicillin, ampicillin. Seperti yang di depan ini ya Kak ya. Nah ya ini ada amoxan. Ini golongan amoxicillin ya. Amoxicillin. Berarti iya. Nah ini ingat lagi kalau antibiotik itu pasti ada lambang K-nya. Ini untuk apa? Karena dia lambang keras gitu kan. Jadi harus dengan resep dokter ya belinya. Tidak bisa dibeli bebas di apotek ataupun di klinik begitu. Nah, kemudian ada golongan cephalosporin. Kalau cephalosporin itu ada beberapa generasi lagi. Generasi 1, 2, 3, 4. Banyak ya. Katanya ada lagi generasi kelima gitu. Wow, luar biasa. Generasi 1 itu contohnya cefadroxil, generasi kedua itu ada cefuroxim, kemudian ada generasi 3 itu yang biasa kita pakai ya, ceftriaxone, cefotaxim, ceftazidime, kayak gitu ya. Nah generasi keempat itu ada cefepime. Kemudian ada golongan penem-peneman nih, ada golongan meropenem, imipenem, nah yang begitu-begitu. Kemudian ada juga golongan fluoroquinolone, ada levofloxacin, moxifloxacin, banyak banget. Berarti generasi ini sama dengan kayak keturunannya ya Kak ya? Nah, keturunannya kalau pertama, kedua gitu ya Kak ya? Gitu. Berarti kan sesuai dengan golongan ini kan beda-beda target-target untuk infeksinya ya Kak ya? Beda banget. Beda bakterinya, beda antibiotiknya. Boleh dicontohin Kak, ini kayak misalnya ini berarti kita di rumah sakit awal bros ini kan ada bentuk tablet, sirup, injeksi. Nah ini seperti ini infus ya Kak ya? Iya infus. Ada juga sediaan tetes mata berarti ya Kak? Iya ada. Nah ini contohnya infus ya, isinya ciprofloxacin. Nah ini ciprofloxacin. Ini bagiannya infus, soft bag. Sediaannya soft bag gitu. Soft bag. Jadi ini nanti untuk rawat inap sih biasanya. Ya, Nah kemudian ini ada. Yang ini untuk apa ya Kak ya? Drop ya. Drop untuk bayi. Amoxicillin drop gitu. Tapi dia dry syrup juga. Dan ditambahin air juga di dalamnya. Nah ini untuk yang balita ya. Atau balita. Yang usia-usia di bawah 5 tahun biasanya Kak ya. Terus ada yang sediaan sirup juga ya Kak? Itu ada sediaan sirup. Ini isinya cefadroxil. Yang cephalosporin tadi. Nah ini dry syrup juga.
udah ada tanda batas kalau yang seperti ini. Tapi biasanya yang ada juga yang tidak ada tanda batas. Jadi gitu. Mempermudah ya Kak ya. Mempermudah pelarutannya. Terus ada yang kapsul juga ya Kak. Nah, ini ada yang kapsul. Amoxicillin juga yang kapsul. Ini semuanya antibiotik rata-rata ada lambang K-nya untuk memperingati bahwa masyarakat jangan sampai lengah untuk membeli antibiotik sembarangan dengan pemakaian sembarangan kan Dek. Jadi resistensi itu yang harus kita jaga begitu. Betul. Nah, ada apalagi nih Kak sediaannya? Nah, ini ada tetes mata isinya levofloxacin. Nah, itu kasus-kasus tertentu berarti ya Kak ya? Tertentu. Hanya dokter spesialis mata ya yang bisa meresepinnya. Benar. Hanya dokter yang tahu ini infeksi bakteri atau ini hanya butuh biasa aja nih obat tetesnya begitu. Betul, tepat sekali. Nah, ini untuk yang topikal. Salep. Ini gentamicin salep ya. Iya benar. Kemudian ini ada tetes telinga. Nah, tetes telinga juga ada sediaannya. Ini isinya ofloxacin. Kemudian ini yang injeksi. Injeksi kita juga dry syrup ya, dry injeksi. Jadi dilarutin dulu, baru dimasukin ke dalam infusannya gitu. Oke Kak, kita sudah bahas golongan, kita sudah bahas jenis sama contoh-contohnya. Nah, kita masuk ke waktu yang baik atau yang bijak dalam penggunaan obat. Nah, ini inti perbincangan kita ya kan. Karena sering terjadi salah pemakaiannya. Iya betul. Nah nih Kak, bagaimana sih waktu yang baik atau bijak dalam penggunaan obat? Kalau misalnya nih ada resep penggunaannya 3 kali sehari atau 2 kali sehari, bagaimana tuh Kak cara penggunaannya? Kadang kan hanya cuma diedukasi pagi, siang, malam gitu, tanpa jelas nih jam-jam berapa yang dikonsumsinya gitu. Bisa dijelasin Kak? Nah, ini khusus untuk antibiotik ya. Saran dari kami bagian farmasi itu harus sesuai dengan jamnya. Karena apa? Kadarnya di dalam darah jangan sampai putus seperti itu. Nah, 3 kali sehari. Nah, masyarakat harus tahu nih bahwa kita punya waktu 24 jam dan itu dibagi 3. Jadi, minum obat yang baik adalah per 8 jam. Nah, misalnya dia mulai jam 12 siang, kemudian jam 8 malam dia harus udah minum lagi. Kemudian jam 4 pagi dia harus minum lagi. Nah, sering nih terjadi, kan saya waktu tidur itu Mbak dan sebagainya. Nah, itu bisa ya disesuaikan ya, gitu betul. Dengan jam tidur biar tidak terganggu atau dengan bantuan alarm juga bisa begitu. Nah, begitu sebaliknya kalau yang per 2 jam 2 kali sehari gitu kan. Nah, itu 24 dibagi 2 berarti per 12 jam gitu. Jadi jam 12 siang makan dan jam 12 malam lagi makan obatnya begitu. Berarti kita bisa ini ya kayak bisa menyesuaikan dengan jadwal kita ya. Bisa. Misalnya kita nih aktivitasnya di jam 7 pagi atau jam 9 pagi ini berangkat kerja, berarti jam 8 pagi udah minum obat, berarti jam 8 malamnya lagi minum obat lagi kalau yang 2 kali sehari ya Kak ya. 2 kali sehari ya. Disesuaikan dengan aktivitas kita, jika terlupa maka kita butuh pengingat seperti alarm atau anggota keluarga terdekat gitu. Berarti kalau misalnya nih Kak kasusnya terlambat minum obat, nah misalnya ini kan kita udah tentuin nih jamnya, udah kita buat nih jam 8, 2 kali sehari, jam 8 malam, jam 8 pagi. Nah gimana nih Kak kalau terlewat? Nah kalau terlewat nih ya, bisa nggak kita kali 2 gitu ya? Sekali minum kita kali 2. Nah, kalau terlambatnya itu cuma 1 jam, misalnya kita harusnya jam 8 minum, ternyata kita ingat jam 9, langsung aja minum, begitu. Berarti langsung segera minum. Segera minum. Nah, ketika lewatnya udah lama banget, misalnya harusnya di jam 8, ingatnya jam 12. Nah, maka yang 1 kali itu dilewatkan saja, maka langsung diminum jam 12. Berarti dihitung 2 kali cuman terminumnya. Berarti intinya kalau misalnya dia masih terlewat sedikit nih dari sejam, bolehlah langsung diminum gitu ya Kak ya. Boleh. Berarti kalau misalnya terlewat siang, langsung aja dosis yang kedua. Berarti langsung yang dosis malamnya diminum lagi ya. Iya. Oh, berarti itu konsepnya ya. Jadi besok paginya harus diminum lagi nih.
Iya, ya kan? Benar. Dosis yang sesuai paginya, sesuai jadwalnya 2 kali sehari. Nah, seperti itu ya sahabat. Jadi kalau misalnya bagusnya nih Kak, kita buat alarm ya untuk pengingat ya. Apalagi kotak obat. Kotak obat, iya, saya punya tuh di rumah. Karena saya pelupa, saya bagi-bagi nih obat kalau saya minum antibiotik Kak. Saya letak tuh di atas meja atau di mana yang sering saya terlihat. Nah, bisa seperti itu ya Kak? Bisa. Kita kasih jamnya berapa, jadi kita tinggal ambil minum gitu ya. Oke deh. Paham ya sahabat sampai sini. Ya semua paham lah, karena seringnya memang masyarakat Indonesia itu lupa cara minum obat gitu. Iya. Pagi, siang, malam ya udah, paginya jam 7, malamnya nanti jam 8, nanti siangnya jam 1 ya. Iya. Jadi kapan ingat aja minumnya gitu, nggak boleh seperti itu ya. Kayak minum obat nyeri nggak sih, kapan nyeri baru diminum. Iya. Antibiotik nggak boleh gitu ya Kak? Antibiotik nggak boleh seperti itu, dan harus habis juga begitu kan. Kak, gimana nih Kak kalau misalnya ada kasusnya nih, kan minum antibiotik kan itu terapinya ada yang sampai 5 hari atau seminggu, kadang 2 hari 3 hari aja udah merasa sembuh nih, ada merasa baikan, udahlah cukup lah nggak usah minum lagi. Nah boleh nggak kayak gitu tekniknya Kak minumnya? Itu dia, itu yang kadang ini ya masyarakat sakit sedikit beli ke apotik terus minta antibiotik Cipro misalnya gitu ya. Nah ya udah saya minum 2 hari 3 hari sembuh, saya nggak minum lagi kayak gitu kan. Nah, itu sering sekali. Nah itu yang menyebabkan resistensi yang di Indonesia sendiri itu meningkat setiap tahunnya begitu. Banyak ya Kak ya? Nah banyak. Nah tidak boleh ya seperti itu, karena minum antibiotik itu harus sampai tuntas gitu. Betul. Berapa dikasih, itulah gunanya kita konsulkan semuanya ke dokter. Nah supaya apa, kita tahu nih mau kita minumnya 2 kali atau 3 kali, berapa lama, 5 hari atau seminggu, begitu ya. Kita tanyakan ke dokter boleh ya terapi antibiotiknya sampai berapa lama gitu. Berapa lama boleh. Nah ketika dokter suruh 5 hari, ya harus habis 5 hari. Ketika dokter kasih 7 hari, kita harus habiskan dalam waktu 7 hari begitu. Jadi nggak boleh nih, udah sehatan nih. Kadang masyarakat, oh iya anak saya udah sehat, jangan dikasih obat-obat terus, nanti ginjalnya sakit gitu. Bener. Nah mungkin kalau untuk obat demam, obat flu atau racikan radang tenggorokan, mungkin itu bisa. Tapi untuk antibiotik dimohonkan masyarakat lebih bijak lagi karena ini harus dihabiskan seperti itu. Setuju nih Kak. Berarti harus dihabiskan. Tapi kalau di rumah sakit kita sendiri, apoteker selalu mengedukasi ya, ini obat antibiotik ya Pak, Bu, harus dihabiskan. Nah itu selalu ada, kita ingatkan. Kadang kan ada juga nih masyarakat atau sahabat di rumah, misalnya adiknya berobat ke dokter gitu ya. Nah, ini kasus baru lagi nih. Begini. Iya, nah, dikasih antibiotik. Kemudian 3 hari adiknya udah sembuh. Udahlah, nggak usah diminum lagi. Kasihan nih, minum obatnya banyak banget. Ada berapa macam gitu. Nah, ternyata 2 hari atau 3 hari itu kakaknya sakit lagi. Nah, kakaknya sakit, dikasih lah nih obatnya. Karena hampir sama nih gejalanya, flu, batuk juga, demam juga. Yaudah kita berbagi aja ya, berbagi nih ke kakaknya. Akhirnya si adik cuma dapat 3 hari, terjadi nih resistensi kepada adik. Nah, kakak cuma dapat 2 hari karena adik cuma dapat 5 hari nih obatnya dari dokter. Nah, si adik dapat 2 hari resistensi juga. Nah, malah lebih kasihan nih, kakaknya resistensi, adiknya juga resistensi. Nah, itu sih yang kita sering temuin ya Kak Mbak, sering banget. Nah, apalagi tetangga-tetangga ngobrol, ya kamu pakai obat saya aja, cocok nih sama anak saya gitu. Nah, itu ternyata antibiotik nggak boleh berbagi antibiotik, itu tidak disarankan gitu. Berarti cocok untuk anak kita, sembuh untuk anak kita, belum tentu sama orang lain juga seperti itu ya Kak Iya, karena belum tentu infeksinya sama, bakterinya sama. Ternyata anak orang itu ternyata bukan karena infeksi bakteri, ternyata cuma karena virus gitu kan. Beda lagi pengobatannya tentu ya Kak untuk virus ya. Oke, baiklah. Ini Kak, kira-kira nih kalau misalnya penggunaan antibiotik itu kan biasanya kan sesuai dengan terapi ya, misalnya 5 hari ya habis 5 hari. Ini kalau misalnya nih Kak, ada kasus kalau antibiotiknya itu rusak atau tidak terpakai, atau udah sembuh misalnya terapinya 7 hari tapi ada mungkin dosis-dosis terlewat dan obat itu bersisa gitu. Jadi cara pembuangannya itu gimana sih Kak? Atau jangankan antibiotik, untuk obat-obat lain, nah kita contohin. Nah iya, kadang kan
ada yang minum bila perlu, bila nyeri, yang kan tersisa. Iya, benar. Nah, itu gimana cara pembuangannya, Kak? Nah, kalau menurut FDA sendiri itu cara pembuangan yang praktis untuk di rumah itu bisa sahabat-sahabat di rumah lakukan sebenarnya. Nah, itu caranya kurang lebih yang pertama adalah membuka kemasan obat. Misalnya dia tablet, kapsul begitu ya. Kemudian sedikit dihancurkan ya kalau tablet ya Kak ya. Tablet dihancurkan, kemudian dicampurkan ke dalam tanah atau ke dalam kopi. Nah, setelah itu dimasukin ke dalam plastik yang bisa disegel atau bisa diikat. Baru kita bisa buang ke TPS terdekat, tempat pembuangan sampah. Pencemaran tidak pencemaran lingkungan. Kalau sirup juga bisa seperti itu. Kalau sirup tuh karena dia cairan langsung aja ke aliran pembuangan ya Kak ya? Boleh diencerkan dulu dengan air yang mengalir ya. Baru langsung dimasukin ke ke pembuangan. Kayak misalnya kayak wastafel langsung aja kita lakuin ke ini ya Kak, pembuangannya ya. Boleh ya. Oke, itu aja sih dari pembuangannya. Sudah dapet nih ya bagaimana cara pembuangannya, pengolahannya. Nah nih Kak, pembuangan sudah, penggunaan bijak dalam penggunaan antibiotik juga udah. Nah ini ada beberapa pertanyaan atau ada beberapa yang harus kita luruskan lagi nih Kak mengenai antibiotik. Nah ini ada pertanyaan Kak mengenai mitos atau fakta. Masuk ke mitos atau fakta ya? Iya. Mitos atau fakta nih Kak, antibiotik adalah dewa yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Dewa ya, itu yang menyedihkan ya. Iya, kata-katanya dewa ya. Kadang masyarakat sering, aduh saya sakit perut nih, saya sakit sendi-sendi nih, saya memang harus minum antibiotik. Radang tenggorokan, nyeri kepala. Aduh. Saya sepertinya harus minum antibiotik ini. Kantong kering nggak ya Kak ya? Kantong kering juga ya, bisa menggunakan antibiotik ya. Nah, kantong kering juga bisa. Nah, itu yang tidak ada itu ya, mitos itu ya, mitos banget. Obat dewa itu nggak ada. Jadi masyarakat harus lebih cerdas lagi dalam pemilihan obat. Karena saya tahu masyarakat lebih pintar lagi pastinya. Nah, tidak semua penyakit itu bisa disembuhkan dengan antibiotik, karena balik lagi antibiotik hanya untuk infeksi bakteri. Bukan untuk nyeri, bukan untuk antivirus, bukan untuk obat flu, radang tenggorokan yang lain segalanya itu bukan, dan itu hanya mitos ya. Jadi udah kita luruskan bahwa antibiotik itu yang disebut dewa dari segala penyakit itu adalah mitos. Pertanyaan kedua nih Kak. Nah gini, antibiotik itu apakah misalnya nih yang bersisa, apa boleh kita gunakan kembali apabila ada keluhan yang sama? Itu mitos atau fakta tuh Kak? Nah itu balik lagi ya, itu mitos. Karena apa? Infeksi beda, nah pasti obatnya juga beda. Belum tentu nih batuk yang sekarang itu dikasih antibiotik sama dokternya. Nah balik lagi, kenapa masih ada sisa? Berarti tidak dihabiskan. Nggak sesuai nih apa yang disarankan dokternya ya Kak ya? Tidak sesuai. Nah akhirnya sakit berikutnya dipakai lagi antibiotik yang sama, padahal dia flu, beda lagi. Nah, padahal cuman karena imunitas tubuhnya yang melemah begitu. Kadang nih kan Kak banyak ya infeksi-infeksi bakteri atau virus pun gejalanya hampir sama ya Kak. Kayak misalnya demam ya juga gitu ya kan Kak, pusing, nyeri tenggorokan itu hampir sama. Padahal itu bukan, infeksinya berbeda-beda ya Kak. Berbeda-beda. Jadi infeksi setiap organ, infeksi saluran kemih, infeksi saluran nafas itu beda golongan antibiotik yang akan diberikan begitu. Kak. Jadi nih pertanyaan ketiga ya Kak. Mitos atau fakta, antibiotik sisa itu dapat digunakan oleh orang lain. Misalnya nih yang kayak tadi ya Kak kasusnya, dipakai untuk keluarga. Atau direkomendasikan oleh keluarga, itu boleh nggak antibiotik itu Kak? Nah tidak boleh ya, karena berarti mitos ya Kak ya? Mitos banget, karena belum tentu nih yang saya bilang tadi, belum tentu nih kakaknya benar-benar infeksi karena bakteri juga. Kan kasihan kita membuat pasien orang lain resisten terhadap antibiotik. Berikutnya dia nanti tidak resisten ini, kebal dia dengan antibiotik ini gitu kan. Akhirnya kasihan dong jadi korban anak. Kita maksudnya mau menolong, jadi bahkan malah ini kita membuat orang lain jadi susah ke depannya begitu kan. Jadi kebal nih tubuhnya terhadap antibiotik ini. Seharusnya bisa jadi nggak bisa gitu ya Kak ya. Sebenarnya bisa sembuh jadi
menggunakan golongan obat lagi yang lebih tinggi lagi antibiotik yang harus digunakan. Gitu. Benar sekali. Nah ini Kak, pertanyaan terakhir nih Kak, ini yang sering nih ya. Kalau misalnya di orang awam nih, radang tenggorokan udah minum antibiotik aja, aku cocok nih, ini beli aja di apotek gitu kan Kak. Ini pertanyaan terakhir nih, mitos atau fakta, antibiotik itu dapat menyembuhkan radang tenggorokan? Nah itu dia nih. Tidak semua ya, nah ini balik lagi mitos pastinya. Nah karena tidak semua radang tenggorokan akibatnya infeksi bakteri, balik lagi kan ke situ. Kadang orang, aduh infeksi, radang tenggorokan nih, kita beli dong yang obat hisap itu yang ada ternyata banget. Tulisannya kecil, ternyata itu emang ada antibiotik di dalamnya. Nah yaudah, udah sembuh nih, kita nggak minum lagi, resisten lagi, kebal lagi dia terhadap antibiotik itu. Nah itu sih yang sangat-sangat mitos ya yang ada di lingkungan masyarakat sekarang ini. Iya benar. Jadi kalau misalnya sudah resisten kan susah juga pengobatannya ke depannya kan Kak. Penyembuhannya juga akan bakalan lama juga terapinya. Benar. Ya, Oke, baiklah, sudah banyak sekali ya ilmu-ilmu yang kita dapatkan atas sharing kita ini. Nah ini Kak, bisa nggak sih kita kasih kesimpulan nih oleh sahabat-sahabat biar bisa dapat nih apa sih kesimpulan dari pembahasan kita gitu. Nah, apa yang harus kita ingat bijak dalam penggunaan antibiotik. Jadilah gerakan masyarakat bijak dalam pembelian antibiotik atau pemakaian antibiotik. Sebenarnya simple sih dari omongan kita yang panjang ini, cukup panjang, tapi nggak terasa ya. Nah, itu ada 5T ya. Oke, apa tuh 5T? Nah, lupa gue. Oke, yang pertama nih Kak, pastinya tidak membeli antibiotik tanpa resep dokter. Nah, yang kedua, tidak menggunakan antibiotik untuk penyakit lain selain infeksi bakteri. Oke, cocok. Yang ketiga, tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah. Ini paling sering nih disediain di stok yang harusnya 5 hari, dibeli lagi dari luar, yang dokter nyuruh 5 hari, ditambahin lagi dari luar. Mana tahu saya kembali lagi nih sakitnya. Jadi nanti bisa minum lagi. Nggak boleh gitu ya kan Kak? Nggak boleh. Kalau emang udah disuruh dokternya 5 hari ya 5 hari. 5 hari harus habis gitu kan. Kemudian yang keempat, tidak memberi antibiotik ke orang lain. Oke, berarti ini kayak antibiotik sisa ya Kak? Sisa, terus ini sama nih gejalanya nih, kita kasih ya, kamu mau sembuh cepat nggak? Saya ada nih obatnya nih. Saya dulu kayak gitu, sama persis gitu ya. Nah, udah nggak usah beli, ini aku ada sisanya. Nggak usah beli, dia mahal gitu kan. Ini udah pakai punya aku aja gitu ya. Sering sekali kayak gitu ya, kayak karena saking sayangnya. Kita sama kayak gitu. Sama aku juga batuknya begini sama gitu ya. Nah, udah terbagi gitu kan. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Oke, tidak boleh memberikan antibiotik sisa kepada orang lain. Karena kalau sisa-sisa itu menyedihkan memang. Iya, benar. Ngapain harus sisa sih gitu kan? Ya, bisa kok ke dokter juga gitu kan. Iya, benar sekali. Ke rumah sakit awal bros juga bisa. Mau kapan aja gitu kan. Sudah ada semuanya ya. Mau pakai asuransi apapun kita ada. Udah gitu ya, ada semua. Oke, yang kelima nih Kak. Tanyakan kepada dokter dan apoteker, farmasi yang ada di rumah sakit untuk informasi obat antibiotik. Nah ini yang penting ya. Jangan sungkan-sungkan sahabat untuk mencari informasi apa itu antibiotik. Itu aja sih kayaknya pembahasan kita ya kayak. Pokoknya intinya tetap ini mencari informasi mengenai antibiotik kepada dokter atau beli gitu. Iya, jangan hanya karena kata orang lalu kita ikutkan. Itu harus kita jaga keselamatan diri sendiri ya Kak ya. Dan orang lain. Kita juga nggak boleh jadi kita mau menyelamatkan dia, ternyata kita membuat dia resistensi begitu ya. Nah itu hal yang harus jadi poin juga di hari ini. Oke, terima kasih buat sharing hari ini Kak Dita. Terima kasih Adik Roy untuk sharingnya. Ini luar biasa ya Kak ya, nggak terasa waktu juga sudah habis, sudah di akhir acara kita. Nah, untuk sahabat-sahabat Awal Bros dimanapun berada, sharing kita semoga bermanfaat. Apa yang kita sampaikan bisa diterima, bisa dilaksanakan, bisa dipraktekkan langsung. Nah, itu dia praktekkan yang lebih utama. Kemudian apa ini Kak? Jika misalnya ragu bahwa saya ini butuh antibiotik atau enggak, tanyakan ke dokter dan informasi obat antibiotik, apakah efek samping dan sebagainya untuk pelayanan informasi obat bisa tanyakan ke farmasi rumah sakit Awal Bros. Betul, kita 24 jam ya untuk mencari informasi boleh.
Oke, sekian sharing kita hari ini. Kita bertemu lagi di sharing-sharing berikutnya. Terima kasih, saya undur diri. Saya juga undur diri. See you next time. Bye. Abeto.